Anda peternak lele skala rumahan, yuk kita buat pakan alternatif lagi buat menghemat ya biaya pakan untuk lele kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ternak Ikan. Kali ini kita akan membuat pakan alternatif lagi buat lele. Nah, pakannya ini bisa terapung, bisa tenggelam, tergantung tingkat kering dari pakannya. Bahan-bahan yang saya siapkan, saya sudah siapkan dedak 1 kilo. Saya juga menyiapkan minyak setengah gelas, minyak goreng, dan gula merah 100 gram. Ini gula merahnya 100 gram. Dalam dedak ini kandungan proteinnya cuma 13%. Kita tambahin dengan gula. Dalam 100 gram gula ini ada kandungan protein sekitar 5% ya. Jadi kalau kita tambahkan ke dedak, proteinnya naik jadi 17-18% ya. Kita juga butuh lemak buat pertumbuhan ikan lelenya. Kita dapatkan dari minyak goreng ini. Dalam dedak sama gula ini ada sekitar 17-18% protein. Ini masih kurang kalau buat lele. Nah, di dalam gula dan dedak ini juga mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, si lele itu juga butuh karbohidrat. Nah, dua bahan ini kalau dicampurkan karbohidratnya tinggi, proteinnya 18%. Lemaknya dari minyak goreng. Kalau kita hanya memakai 3 bahan ini, jelas kurang proteinnya. Kita tambahin dengan pelet asli ya. Ini pelet 781 yang proteinnya 31%. Kita tambahin nanti ke sini. Jadi total pakan kita ini 2 kilo. 18% protein yang terkandung, terus di peletnya juga ada 31%. Jumlahnya sekitar 48% ya. Dalam 2 kilo ini proteinnya sekitar 48%. Kalau kita bagi, proteinnya udah naik jadi 24% ya. Kira-kira seperti itu hitungan proteinnya. Di dalam pakan ini sudah terkandung sekitar 24% sampai 25% protein. Ini sebetulnya kalau buat pembesaran ikan lele itu masih kurang. Ini kan perbandingannya itu 1:1 ya. Kalau yang ini buat dapetin protein 24%, saya makainya 1:1. Nah, untuk dapetin protein yang lebih tinggi, kita pakai 2:1. Pelet 781-nya 2, bekatulnya 1. Itu bisa menaikkan lagi nilai protein yang ada dalam pakan alternatif yang akan kita buat gitu. Tapi karena ini cuman contoh, jadi ya udah kita pakainya 1:1. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Cukup mudah dan cukup simpel. Pertama kita rebus dulu si bekatulnya ini, si dedaknya ini kita airin dulu. Kita airin secukupnya sampai kita siram air dulu. Ini bagusnya gunain dedak yang halus ya, jangan dedak yang kasar. Jadi sebelum kita rebus, dedaknya kita kita saring dulu. Jadi yang kasarnya kita buang, kita ambil yang halusnya agar lebih mudah dicerna sama lelenya. Nah, nggak apa-apa, kita basah aja seperti ini untuk perebusannya ya, karena nanti akan kita campur dengan pelet ya. Kita rebus. Tujuan direbus itu buat biar ikan lelenya itu mudah mencernanya. Jadi asam pitat yang terkandung dalam dedak ini akan berkurang dan lele akan mudah dalam mencernanya. Sekarang kita langsung rebus aja. Kita nyalain kompornya. Oke, mantap.
Nah, setelah ini langsung dicampur saja minyaknya ke dalam ini ya, biar teraduk. Dan kita campur air gulanya 100 gram tadi. Ini rebusnya cukup 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit. Ini diaduk terus. Kalau udah ini biar tercampur ya. Kalau mau ditambahin kunyit bagus nih, buat antioksidannya si lele itu. Kalau ditambahin kunyit bagus. Cuman saya kebetulan lagi nggak ada kunyit, jadi saya nggak tambahin kunyit. Nah, ini kan udah sekitar 10 sampai 15 menit. Sekarang kita tambahkan peletnya. Sebetulnya udah bisa dimatikan, nggak harus, kalau untuk peletnya nggak harus ini. Nah, kita tambahkan peletnya, tambahkan semuanya, lalu kita aduk. Ini nggak usah ditambahin air lagi ya. Kita tunggu dingin biar semua elemennya itu menjadi homogen ya. Antara dedak, pelet, gula dan minyaknya itu biar jadi homogen. Kita tunggu dingin dulu. Udah sedikit agak dingin ya. Sekarang ini udah tercampur semua, udah homogen semua ya bahan-bahannya itu. Sekarang tinggal kita jemur. Sekarang kita jemur biar nanti pakannya itu jadi ngapung. Ini udah saya jemur, cuman cuacanya lagi kurang bagus, jadi pengeringannya kurang maksimal. Tapi nggak masalah, karena ini kalau dikasih ke lelenya suka gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih kering lagi, kita harus jemur lagi besoknya. Pakan alternatif ini bisa terapung, bisa tenggelam, tergantung kekeringannya, tergantung tingkat kering dari pakannya. Kalau pakan yang kita buat ini keringnya maksimal, ini bisa mengapung. Tapi kalau misalnya setengah mengering, ini bisa tenggelam. Nah, sekarang kita akan coba kasih ke ikan lele, gimana responnya gitu. Ternyata responnya cukup bagus ya. Lele lumayan suka kalau pakannya ini mengapung. Ini bakal dikejar-kejar sama lelenya. Oke, itu aja tentang pakan alternatif dari bekatul dan pelet ya. Dan semoga bisa bermanfaat, bisa mengurang-urangin biaya pakan untuk ternak lele Anda. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.